Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 9. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pelajaran kitab Safinatun Najah kemarin sudah kita bahas tentang jamak salat jamak ya. Sekarang kita akan masuk pada faslun surutul qasri, yaitu salat qasar. Sebelum kita masuk ke kitabnya dan tugasnya, saya akan jelaskan dulu sedikit ya tentang salat jamak dan qasar. Jadi salat jamak dan qasar adalah termasuk rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh kita ya sebagai hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat ya, karena mungkin banyak hal ya, termasuk dalamnya musafir. Maka untuk meringankan salat 5 waktu, Allah memberikan kita rukhsah. Nah, rukhsah ini berupa salat jamak dan salat qasar, dan ada juga berupa salat jamak qasar digabung gitu ya. Jadi jamak adalah salat yang menggabungkan 2 waktu dalam satu waktu. Contohnya melaksanakan salat zuhur dan asar hanya di waktu asar. Ya, jadi kamu misalnya jam 1 atau jam 12 lewat salat zuhur 4 rakaat, lalu habis itu salat asar 4 rakaat. Gitu ya. Nah, jadi nanti pas asar tidak usah sholat lagi karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk kamu sholat lagi, karena itulah mungkin kamu dalam perjalanan yang panjang gitu ya. Atau dibalik, sholat asar dengan zuhur jadi dilaksanakan di waktu asar. Atau contohnya kamu jam 3:30 sholat asar 4 rakaat lalu sholat zuhur. Nah, tadi kan kamu sholat zuhurnya nggak keburu atau kamu lagi di perjalanan. Nah, itu boleh. Atau maghrib dengan isya. Sholat maghrib jam 6 3 rakaat lalu dilaksanakan sholat isya 4 rakaat. Itu namanya sholat jamak. Atau dibalik, dilaksanakan di waktu isya. Sholat isya 4 rakaat lalu habis itu langsung sholat maghrib 3 rakaat. Itu namanya jamak takdim ya. Kalau dilaksanakan di waktu yang awal tadi yang isya dengan maghrib itu jamak takhir ya. Jadi gini, jamak itu terbagi 2 ya, jamak takdim dan jamak takhir. Untuk jamak takdim, jadi jamak takdim itu dilaksanakan di waktu yang awal, misalnya salat zuhur dengan asar, maka dilaksanakan di waktu zuhur. Sedangkan untuk yang maghrib dan isya, maka digabungan itu dilaksanakan di waktu maghrib. Dan yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir itu jamak yang dilakukan di waktu yang kedua. Misalnya zuhur dengan asar, maka dilaksanakan di waktu asar aja gitu ya. Atau maghrib dengan isya, maka dilaksanakan di waktu isya. Jadi maghrib nggak usah sholat gitu ya. Itulah jamak. Nah, sedangkan qasar adalah meringkas jumlah rakaat pada sholat-sholat tertentu. Yang boleh diringkas adalah yang berupa 4 rakaat. Apa saja? Yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi diringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Misalnya kamu melaksanakan sholat qasar, maka sholat zuhurnya 2 rakaat dan sholat asarnya juga 2 rakaat, dan sholat isyanya juga menjadi 2 rakaat. Dan biasanya paling banyak orang menggunakan penggabungan antara jamak dengan qasar, namanya sholat jamak qasar. Ya, apa itu sholat jamak qasar? Sholat jamak qasar adalah sholat waktunya digabung yang tadi saya sebutkan, dan rakaatnya diringkas. Contoh,
kamu jalan-jalan, si Ucoknya jalan-jalan sama si Atun ya ke Bandung misalnya. Ke Bandung itu sudah masuk syarat ya, karena syaratnya adalah 89 kilometer atau kira-kira 80, tergantung, banyak, ada beberapa mazhab ya. Kira-kira 85 atau 89 kilometer gitu ya. Itu sudah masuk Bandung. Maka si Ucok dan si Atun boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Caranya bagaimana? Ya, sholat boleh berjamaah, boleh masing-masing. Sholatnya pertama, kalau dia sholatnya zuhur dengan asar, misalnya dia dilakukan di waktu zuhur, maka dia pada habis zuhur jam 1 atau habis zuhur jam 12 gitu ya, sholat dulu, sholat zuhur 2 rakaat, habis itu diri lagi, kan habis salam tuh diri lagi, langsung sholat asar 2 rakaat saja ya, seperti itu. Atau maghrib dengan isya, misalnya dilakukan di waktu isya misalnya ya, ya udah sholatnya maghribnya nggak sholat, cuma niat aja gitu ya. Lalu di waktu isya sholat pertama, sholat isya dulu 2 rakaat, habis itu sholat maghrib 3 rakaat, karena maghrib tidak boleh qashar, tidak boleh diringkas ya, seperti itu ya kira-kira gambaran tentang sholat jamak dan qashar ya. Untuk tugasnya nanti saya akan kirim di grup ya, di grup WhatsApp ya. Nah, yang penting kalian sudah paham dulu apa itu jamak dan apa itu qashar. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kamu tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, jangan lupa ya di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.